Rukyah gaib warga Banyumas. Tim telusur berita media kita dipanggil oleh warga Banyumas untuk merukyah seorang anak yang sering terjadi kesurupan atau diganggu oleh makhluk gaib di rumah tersebut. Dan tim telusur berita media kita akan mencoba mengeluarkan atau menetralisirkan anak tersebut untuk menjadi normal kembali dan kehidupan kesehariannya akan menjadi tenteram dan menjadi anak yang soleh. sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Hidup dan mati adalah takdir Allah. Mari kita selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan yang selayaknya. Semoga setelah diruqyah anak tersebut akan menjadi tenang, menjadi anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Semoga setelah diruqyah rumah tersebut akan menjadi aman, tentram, adem, dan selalu terhindar dari mara bahaya, terhindar dari gangguan-gangguan makhluk gaib. Semua itu hanya milik Allah semata. Jadi marilah kita selalu tadahkan tangan, memohon ridhonya, memohon ampunannya untuk menjadi hidup lebih baik dan selalu terhindar dari mara bahaya dan selalu dicukupkan atas rezekinya. Dan semoga amal ibadahnya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu dipanjang umurnya dan kita selalu disehatkan badan jasmani rohaninya. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Sallallahu
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Gitu nih, tenang mawon kandang mawon. Nggih. Sebelumnya kan terus niki sami. Persis ya. Emang kayak Bagaimana?
Jadi seluruh penonton berita media kita semuanya, ini adalah proses ruqyah atau pembacaan doa-doa kepada salah satu pasien kita atau warga Banyumas, seperti yang diceritakan oleh neneknya atau ibunya ini. Mbak ini ada yang mengintiling, ibu nggih, bahasanya itu ada yang mengikuti, ngintil itu bahasanya itu. Terus apa namanya, ada sosok tadi apa Mbak ya, sosoknya Mbak ya, anu seorang macan nenek tadi ya Mbak ya, sama nenek-nenek tadi ya, sosoknya macan tadi ya. iya. Sosok Ada, macan sama ada sosok apa, harimau, harimaunya ini harimau putih. neneknya tadi Lokasinya larinya ke sana, ya, ke sana. seperti yang kemarin kita survei itu ya. Jadi lokasinya dari sini. Ini alhamdulillah dengan apa namanya, doa-doa yang kita panjatkan dan sholawat Nabi yang kita hadiahkan buat Nabi kita, alhamdulillah ini Mbak ini sekarang sudah ini ya, sudah tinggi badannya ya. Minumnya sudah ya Bu ya? Nanti kita akan coba apa namanya, setelah Mbaknya istirahat sebentar, kita akan coba wawancarain Mbak. Sedulur penonton berita media kita, setelah tadi proses ruqyah atau pemanjatan doa atau memanjatkan doa bersama-sama, memohon kepada Allah Ta'ala menghilangkan gangguan jin atau apapun yang menempel, yang mengikuti atau yang mengikuti tadi sosok yang berada di dalam sana. Yang bahkan sekarang alhamdulillah sudah bisa dibersihkan. Untuk proses berikutnya kita akan coba apa namanya, kalau saya bilang itu memagari ya Pak ya, memagari 4 penjuru mata angin di setiap sudut, depan, samping, belakang. Kita ikuti video ini. pemasangan pemagaran rumah buat sedulur semuanya, buat panjenengan semuanya mungkin yang ingin berkonsultasi tentang spiritual atau berkonsultasi tentang dunia alam gaib, bisa menghubungi nomor saya di deskripsi. Silakan kontak ke WA saya. Nanti kita akan bantu panjenengan semuanya. Kita akan berusaha bermanfaat buat penonton semuanya. Seluruh penonton berita media kita dimanapun Anda berada, sekarang setelah tadi proses ruqyah atau pembacaan doa, pembacaan sholawat Nabi, terus kemudian ada proses pemasangan pagar tadi untuk 4 sudut penjuru mata angin, ada samping kanan, kiri, dan bagian depan sana. Ini sekarang saya bersama Mbak Kambojeneng dan Mbak Edi, dan juga bersama dengan nenek dari Mbak Mawar. Saya samakan namanya menjadi Mbak Mawar. Kita akan coba menanyakan beberapa pertanyaan kepada neneknya atau Mbak Mawar. Dari Mbak Kambojeneng mungkin ada yang mau disampaikan dulu, atau Mbak Edi? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jadi apa namanya, sesuai dengan hajatnya dari ibunya
Mbak Mawar ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Kita tadi sudah melakukan proses ruqyah dengan istilahnya dibantu dari saudara tadi yang di sini, Pak Le itu ya, ada Pak Le. Alhamdulillah sudah selesai. Terus alhamdulillah juga Mbak Mawar ini sudah bisa dinetralisir Mbak ya. Insya Allah apa yang ibunya hajatkan diijabah oleh Allah Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk kedepannya semoga Mbak Mawar dan keluarga yang tinggal di rumah ini selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya kita akan coba bertanya kepada nenek dari Mbak Mawar tentang awalnya itu seperti apa sehingga Mbak Mawar itu bisa terjadi seperti ini sampai dengan tim telusur berita media kita hadir ke rumah sini. Saya panggilnya Ibu nih karena masih kelihatan muda. Jadi Ibu atau begini apa namanya? Ini Mbak Mawar ini sekarang berumur berapa ya? Umurnya berapa sekarang? 22. Ketika mengalami proses alam bawah sadar seperti ini dari umur berapa itu? SMP berarti 13-14 ya umurnya ya. Jadi Mbak Mawar ini di saat umur 13 tahun 14 sampai dengan hari ini itu masih sering terjadi. Kalau kesurupan sering nggak? Sering. Kesurupan ya. Kesurupan, terus tiba-tiba yang kesurupan itu satu makhluk atau beberapa makhluk? Kadang sih itunya cuma dari segi yang biasa pengobatan itu berubah ya, tidak satu yang masuk ya. Jadi ini nanti kita akan coba kembangkan ke nenek ini yang lebih paham ya Nek ya, Ibu ya. Gimana Ibu ceritakan dulu dari awal Ibu prosesnya sampai dengan hari ini. Kadang keseruannya nggak di rumah, kadang-kadang di pekerjaan, di sekolahan. Saya cuma dikasih tahu sama gurunya, Bu, perlu ke sana ke sekolahan, tujuannya gini. Ternyata saya udah ke sana, dia udah sembuh kesurupannya, udah sembuh dari obat di sana. Biaya pasal pengetahuan. Dan terus di sekolahan ya sering di SMA Mamam ya, sama dia juga ya sering serupan. Kalau habis serupan diantar pulang sama gurunya ke sini. Kosong sih nggak bisa mikir gitu, ya, lemes. Akhirnya diantar ke sini. Saya kagetnya tuh, ini anak kenapa? Aku pertama lihat dia kesurupan tuh aku di rumah itu jerit-jerit kepalanya sakit terus belasahan lah muter-muter. Kenapa sakit? Tendang dituruki sama dia. Dia lari ke jalan raya, terus pegang tarik ke sini, jerit-jerit terus. Kepalaku sakit, bentur-benturin ke sini. Semoga garota jadi benar-benar, tapi dia jadi terus sakit kepalaku sakit, terus coba sendiri tuh kenapa kan bingung udah ngertos misalnya kepriku maunya udah ngertos dia jadi gerasakan ikutan kasur, terus dia makan belajar tentang retina tuh candak terus ya makan posean satu kali mungkin jambak rambut kali jerit-jerit terus. Itu sering terjadi seperti itu ya? Terus lewat ini karena kursi ikhlas tolak anas sekolah kan terus pas 8 buat kan dan terus letter is sekarang pun kumpul film letter kenapa mikir kenapa kurang kerasa jerit-jerit ini kok malah jerit-jerit rayangan yang jerit-jerit dicecepin itu dan keras.
Jadi ini keterangan dari nenek dari Mbak Mawar. Jadi kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, dari umur 13 tahun sampai dengan sekarang umur 22 tahun. Nah, sekarang kita akan coba balik ke Mbak Tantul Jeneng. Seperti keterangan tadi neneknya ini, itu sosok yang merasuki atau pas saat kejadian itu sampai dengan pegang-pegang kepala, terus sampai membenturkan ke benda keras ya Bu ya. Itu sosok apa itu Mbak? Kok bisa sampai sefrontal itu? Karena bangsa jin itu kan belum ada pintu. Saya lagi cari-cari pintu buat masuk. Awalnya seperti itu ya. Kalau udah kebuka kan udah. Makanya begitu kebuka kan kamu buat masuk. Tanpa harus membenturkan kepala tadi itu ya, karena sudah ada pintu yang terbuka itu. Terus sekarang keinginan ibu nih setelah tim telusur berita muda kita datang sini melihat tadi langsung, secara langsung panjenengan semuanya disaksikan, ada beberapa keluarga yang hadir. Permintaan panjenengan kepada Nun Sewu nggih makhluk gaib tadi disampaikan saja, insya Allah mereka dengar penyampaian panjenengan. Monggo. Kalau nyuwun nggih, ampun ganggu wayah kula keluargane kula nggih. Pokoke kula pun diganggu malih lah apa istilahnya. Kula nyuwun langsung lakam papan panggenane. Bau mek ngoten. Secara saya. Terus buat Mbak Mawar, keinginan sampean gimana? Mohon disampaikan aja nggak apa-apa. Keinginannya sih udah cukup lah merasain hal kayak gini. Pengen sembuh, benar-benar sembuh. Terus jangan sampai ada hal temurun-temurun lagi nanti, entah itu ke adik saya atau sama siapa lagi. Udah stop sampai di aku aja, terus minta dibersihin aja, terus dibalikin lagi sama yang kuasa gitu. Sedulur, demikian tadi keterangan singkat yang disampaikan oleh saya sampai nggak bisa keterangan singkat yang disampaikan oleh Mbak Mawar dan juga neneknya. Nah, sekarang kita akan tanya kembali ke Mbak Tantul Jeneng untuk proses selanjutnya setelah tadi ruqyah bersama-sama, terus pemasangan pagar di 4 sudut mata angin. Untuk proses selanjutnya seperti apa Mbak? Setelah yang di sumur itu. Yang di sumur itu ya. Terus nanti untuk selamatan, kegiatan selamatan atau acaranya untuk keluarga sendiri atau memang kita harus hadir kembali ke sini? Berarti nggak Pak? Selamatan sekalian. Tumpengnya ada 2, tumpeng kuning dan putih. Tapi yang kuat. Putih tumpeng kuat, kuning tumpeng selamatan. Ayam 1. Ayam Jawa apa ya? Jawa. Mati yang putih gitu enggak? Enggak, bebas aja. Sapi dah. Tapi kan rambutnya ada coklat. Jadi untuk proses selanjutnya kita nanti ke arah sumur belakang itu ya. Iya. Nanti ikuti terus videonya, jangan di skip. Nanti kita akan menuju ke lokasi sumur yang ada di belakang sana. Sedulur penonton berita media kita dimanapun Anda berada, setelah tadi kita sedikit mewawancarai keluarga dari Mbak Mawar ini, seperti yang disampaikan oleh Mbak Tantul Jeneng, untuk proses selanjutnya kita akan menuju ke lokasi sumur tua yang ada di belakang sana. Ke lokasi sumur yang ada di belakang sana. Karena seperti yang disampaikan tadi oleh neneknya atau ibunya ini, ada satu sosok rambutnya panjang, bajunya warna hitam, lokasinya di sumur ini. Kita harus menetralisir dulu lokasinya di sini. Ini lokasi sumurnya Mbak, ini Mbak. Ini lokasi sumurnya seperti ini. Ini kalau rumah Jawa dulu di setiap rumah itu pasti memiliki sumur. Sumur itu setelah digali sampai kedalaman sekian meter. Saking lamanya sumur itu biasanya
kejadian di luar dugaan kita. Sumur yang seperti itu adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Ini ada Pak Tamron sedang di sana. Netral udah pada pergi. Sumur dulu ya. Ini dulu ada makhluk. Ini kita lihat ini. Tidak terlalu dalam, paling 8 meter. Kalau ini masalah sekitar sini gimana, ada makan sekitar sini? Nggak ada ya. Mungkin itu datangkan orang. Daerah sini ya. Biu-biu panas. Dulu kan anaknya Heti yang meninggal itu ya, kan dia di sini. Kalau malam kan panas, buka jendela. Dulu lagi tidur di sini pohon, pohon gambut. Ada gede, ada talinya, rambutnya tinggal panjang, tinggi, mohon. Itu jalan jalan. Ini pohon suruh apa ya? Pohon suruh. Ini kalau sudah sebesar ini usianya di atas 10 tahun ya, bayangin. Ini di atas 10 tahun. Kalau pohon suruh nanti biar saya akan menyampaikan seperti apa. Daun suruh atau sirik. Suruh itu disuruh. Ini pengobatan. Pengobatan bisa. Bu, ambil pesonnya Bu. Ini lokasi apa namanya? Dan sosok pusat. Ini lokasinya di sini. Sementara di sana itu masih mewujudkan nenek mbah-mbah berhubungan dengan lokasi sosok. Kita akan coba nanti ambil beberapa batang daun suruhnya. Kita akan netralisir ketika sampai di Padepokan. Bismillah Mas. Ini beberapa batang daun suruh. Nanti kita akan bawa pulang ke Padepokan. Kita lakukan proses netralisir dari Padepokan sana. Wah, ini sini cukup ya? Cukup ya? 3, 2 lagi. Kita ambil 2 batang ini lagi seperti ini. Bu, ini kita minta izin, kita bawa pulang ke Padepokan, nanti kita proses dari sana ya. Dua lagi. Ilahinnas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.